Sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Gerakan Pramuka. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, disusun dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalam menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Ini mengatur aspek pendidikan kepramukaan, kelembagaan, tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, serta aspek keunggulan gerakan pramuka. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang menegaskan Pancasila merupakan asas gerakan pramuka dan gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan kepramukaan yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan. Nah, untuk selanjutnya itu ada tujuan dari gerakan pramuka adalah membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 24 November 2010. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2010 oleh Menkumham Patrialis Akbar. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pada tahun 2010 nomor 131. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5169. Di sini saya akan menjelaskan tentang AD/ART Pramuka. Secara sederhana, AD dan ART ini merupakan sebuah dokumen atau pedoman utama dalam menjalankan sebuah organisasi. Ada pula fungsi AD dan ART Pramuka, yaitu untuk menerangkan beberapa hal yang belum spesifik mengenai anggaran dasar atau yang tidak diterangkan sebelumnya. Ada pula fungsi kedua, yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menentukan sanksi atau peraturan baru. Dan fungsi yang ketiga itu untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sistem atau mekanisme kerja organisasi pramuka sehingga para anggota tidak akan kehilangan arah. Selanjutnya itu ada tujuan AD/ART Pramuka.
Ada beberapa tujuannya, yaitu untuk mengatur sistem kerja organisasi pramuka, menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas kepramukaan, dan dasar untuk melihat peraturan lainnya. Selain itu, tujuannya untuk pedoman dalam mengelola organisasi terkait finansial, manajemen, dan teknis dalam berorganisasi. Pembuatan ADART Pramuka harus mendapatkan persetujuan dari semua anggota. Jika tidak, bisa ditetapkan sendiri. Biasanya, para anggota akan mengadakan rapat untuk membahas tentang dua pedoman tersebut. Untuk organisasi Gerakan Pramuka, perubahan yang terakhir kali terjadi pada AD atau ART mereka yaitu pada tahun 2018. Tercatat Gerakan Pramuka mengadakan musyawarah nasional atau Munas 10 untuk mengubah atau memperbarui AD atau ART organisasinya. Pada Munas 10 tahun 2018, pada anggaran dasar Gerakan Pramuka tercatat ada sekitar 12 bab. Sementara itu, anggaran rumah tangga berisi 11 bab. Nah, adapun hal-hal yang diatur dalam 23 bab dalam ADART Gerakan Pramuka, anggaran dasar Gerakan Pramuka. Pada bab pertama ada nama, status, tempat, dan hari pramuka. Bab kedua yaitu ada asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Pada bab ketiga ada sifat. Pada bab keempat yaitu ada pendidikan kepramukaan. Pada bab kelima ada organisasi. Pada bab keenam ada musyawarah. Ada bab ketujuh yaitu tentang atribut. Bab ke-8 ada hak dan kewajiban. Bab 9 ada keuangan dan kewajiban. Bab 10 ada pembubaran. Bab 11 ada anggaran rumah tangga. Bab 12 yaitu penutup. Nah, selanjutnya itu adalah anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Pada bab 1 ada nama, status, tempat, dan hari pramuka. Bab kedua yaitu asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab ketiga ada sifat. Bab keempat ada sistem pendidikan kepramukaan. Ada bab kelima itu organisasi. Bab keenam ada musyawarah, rapat kerja, rapat koordinasi, dan hal-hal yang mendesak. Pada bab ke-7 ada atribut. Bab ke-8 itu ada pendapatan dan kekayaan. Bab ke-9 itu ada pembubaran dan lain-lainnya. Bab ke-10 ada lain-lainnya, dan bab ke-11 ada penutup. Sekian pemaparannya.